Oke, halo teman-teman. Jadi pagi ini aku nemuin sesuatu yang unik banget. Ini mungkin apa ya? Jadi pembicaraan yang klasik di kalangan pesulap. Jadi pagi tadi aku iseng untuk coba buka-buka Facebook, buka grup-grup sulap lama di Facebook, dan ternyata aku nemu satu hal yang unik. Ini dia. Oke, sebelumnya Pak Kasno ini adalah teman lama saya. Dia ada di Jogja dan sempat main ke studio saya yang kecil ini juga di Probolinggo. Dan dia mempertanyakan suatu hal yang menurut saya ini klasik, tapi menarik untuk dibahas. So, bagaimana tanggapanku untuk orang-orang yang membongkar trik sulap di YouTube, di Instagram, Facebook, dan sosial media lainnya? This is Magic Sharing. Keren ya intro barunya ya. Jadi nyesuaiin sama studioku. Studio kan udah ada merah sama biru nih di depan, nggak kelihatan sih. Di sini ada biru gradasinya, di sini merah, dan rencananya di belakang juga ada biru. Cuman belum kesampaian. Oke, aku bakal coba untuk membahas ini yang mungkin bisa salah, bisa juga benar gitu. Ini menurut aku pribadi ya. Jadi ini anggap aja aku orang awam dan orang paling bodoh dalam dunia sulap. Kalian boleh kasih aku kritik, kalian boleh kasih aku masukan. Di bawah ada kolom komentar, silahkan komen di sana. Kalau ada pendapatku yang menurut kalian itu nggak bener, salah, kita sharing di sini, oke? Pertama, sulap itu apa sih? Kalau kalian pesulap dan masih ada yang ngejawab seni yang bla 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 bla, lebih baik stop video ini, oke? Tonton Magic Sharing dari awal, baru kesini. Tapi kalau ada magician yang jawab sulap itu apa sih? Ya seni. Kalian boleh lanjut. Oke, jadi kalau misalkan kita menganggap sulap itu adalah sebuah seni ya, otomatis kita sudah bisa setara dengan sinematografi, dengan seni tari, lalu ada seni apapun itu. Setuju nggak sampai sini? Kuharap kalian setuju jika sulap adalah seni dan bisa disetarakan dengan seni-seni yang lain. Lupa, seni musik juga. Oke, lanjut. Oke, kita ambil contoh perbandingan dua seni ya, antara seni film dan seni sulap. Sekarang kalau kalian lihat di YouTube, seni film sudah mulai membongkar semua rahasia mereka. Mulai dari bagaimana cara mereka menggunakan CGI, bagaimana mereka menggunakan efek green screen, bagaimana adegan action terbang pemeran mereka dilakuin yang ternyata ada talinya, bagaimana cara menghidupkan karakter yang di dunia nyata sudah meninggal tapi di film masih hidup, contohnya Fast Furious waktu itu kalau nggak salah, Paul Walker, masih ingat, dan masih banyak visual efek yang lainnya yang sudah mereka bongkar dalam sosial media. Pertanyaannya satu, kenapa sampai detik ini kalian masih suka nonton film, kalian masih suka nonton series mungkin yang sudah jelas-jelas kalian ditipu? Coba jawab kenapa? Jawabannya adalah karena dalam sebuah film ada satu cerita yang dibungkus secara rapi, dibungkus secara epik dari awal sampai akhir. Ada apa ya namanya ya? Ada masalah yang dibuat, lalu ada solusinya, ada cara superhero untuk memenangkan pertandingannya meskipun kok pertandingan sih? Pertarungannya meskipun kita tahu gak ada superhero di dunia nyata gitu loh. Gak ada Iron Man, gak ada Captain America, gak ada Spider-Man. Ya gak sih? Jadi kuncinya adalah ada skrip yang mereka tulis, yang dibuat sekeren mungkin, mulai dari premis, alur ceritanya, masalahnya di mana, solusinya apa, dan lain sebagainya. Jadi meskipun kita tahu kita dibohongin oleh suatu film, itu nggak mungkin terbang, itu pasti pakai CGI, itu nggak mungkin syuting di luar angkasa, kita akan tetap terhibur karena kita semua terbawa oleh alur ceritanya, mulai dari awal sampai akhir. Dan bahkan nih ya, ada satu film yang mereka nge-reveal atau membongkar cara mereka syuting BTS-nya. Kita makin emes loh. Kita sebagai penonton makin, wih gila, makin bagus film ini ya, ternyata gini prosesnya. Tapi kenapa itu semua nggak berlaku di sulap ya? Satu masalahnya. Nah, ini mungkin ada yang nggak setuju, ada yang setuju nih. Siapa tahu yang nggak setuju bisa punya pendapat lain, silahkan komen di bawah. Oke? Kita sharing di sini, kita tidak cari siapa yang benar, siapa yang salah. Ini pendapat saya, pandangan saya, dan semoga pandangan kalian ada yang berbeda sehingga pikiran kita makin luas lagi. Buat teman-teman yang mungkin ngerasa jangan dibongkar dong, jangan dibongkar. Menurutku, mereka belum nemuin cerita yang pas, skrip yang pas,
rutin dan act yang pas untuk mereka lakuin, untuk mereka tunjukin kepada orang lain. Dengan membawa trik yang sudah penonton tahu, dengan skrip rutin yang bagus, cara pembawaan yang bagus, orang nggak bakal mikir, oh kamu pakai trik A ya, oh kamu pakai trik B ya. No, itu sudah saya alami sendiri. Jadi meskipun banyak yang membongkar trik di YouTube, Facebook, TikTok, apalagi ya, Instagram, menurutku itu sah-sah aja. Kita nggak bisa ngontrol semua orang untuk hey, jangan dong, jangan ngebongkar trik. So itu sama aja kayak orang beli pisau, tapi kita malah nyuruh jangan buat ngebunuh. Jadi sosial media yang mereka punya adalah hak mereka, mau diapain juga gitu loh. So ya udah, tinggal kitanya aja yang berbenah diri. Oke? Caranya gimana? Ya ayo, kamu harus bisa bikin skrip yang bagus, harus bisa bikin rutin yang bagus, harus bisa bikin performa yang bagus, packaging yang bagus. Cara bikin packaging gimana? Ada di Magic Sharing sebelumnya sama Andre, kalian harus nonton. Lalu apalagi ya? Intinya sulap itu nggak muluk-muluk tentang trik itu, masih ada sesuatu yang gede di baliknya. Semoga sampai sini kalian paham dan mungkin ada yang setuju, ada yang enggak. Kayaknya banyak yang enggak setuju nih. Fokuskan diri kalian untuk bagaimana bisa menghibur audiens kalian dengan trik yang kalian punya, tapi dengan packaging yang luar biasa. Anggap skill editing film itu adalah skill sulap kita. Ada film yang ceritanya bagus, tapi editingnya jelek, tetap dibully kok. Contoh sinetron-sinetron kita di Indonesia, ketara banget, efek visualnya nggak halus, tetap dibully gitu loh. So sama kayak kita, ketika performa kita bagus, cerita kita udah menarik nih, tapi trik kita nge-flash, trik kita kelihatan, trik kita ketahuan, dalam arti kesalahan kita sendiri. Intinya caramu melakukan suatu hal tuh ketahuan banget. Nah itu ya ayo kita benerin, jangan sampai kalian dibully gara-gara kalian sendiri, tapi kalian malah nyalain penonton. Wah penonton nih tahu dari YouTube nih, malah orang lain yang salah, padahal salahmu sendiri gitu loh. Dan ini pesanku buat kedua belah pihak, buat teman-teman yang membongkar trik dan buat teman-teman yang ngejudge orang membongkar trik. Oke, buat yang ngejudge dulu kali ya. Kalau kalian ngejudge, kamu ngapain sih ngebongkar trik di YouTube? Pertanyaanku satu, emang kalian bener-bener nggak pernah lihat tutorial di YouTube? Silahkan jawab sendiri, silahkan jujur kepada diri kalian sendiri. Aku nggak perlu tahu jawabannya. Silahkan jujur, apakah kalian memang nggak pernah nonton? Atau bahkan kalian pernah berterima kasih ada tutorial di YouTube? Siapa yang tahu? Dan yang kedua, buat orang yang ngebongkar trik di YouTube. Wah, adil nggak ya aku ya? Semoga adil sih. Bongkar trik di YouTube, it's okay. Tapi pertanyaanku satu, kenapa harus trik orang lain sih yang kalian bongkar? Kenapa nggak trik-trik kalian sendiri yang harus kalian bongkar? Kalau kalian mau bongkar trik kalian sendiri. Fair? Fair dong. Oke, mungkin itu dulu sharing hari ini. Jadi aku sebenarnya gatel sih mau ngetik di komentar grup itu juga kayaknya kepanjangan dan takutnya ada yang salah paham. Seni komunikatif, seni informasi, biasa ngelempar A ditangkap B kayak gitu. Dan semoga dengan adanya video ini, dengan adanya Magic Sharing ini, ungkapanku ini bisa kalian mengerti satu persatu. Silahkan kalau kalian mau komentar, siapa tahu ada yang, wah ini Firman goblok nih, aku nggak setuju, harusnya kayak gini. Silahkan tinggalin komentar, kita sharing bareng-bareng. Biar aku juga nambah ilmu juga, biar temen-temen yang nonton juga bisa nambah ilmunya. So, Firman Syahraditya di sini. Thank you udah nonton di Magic Sharing kali ini. Dan kalau kalian ada topik yang ingin kalian tanyakan dan ingin sebenarnya sudut pandangku tentang ini gimana, silakan komentar di bawah. Saya Firman Syahraditya, terima kasih dan sampai jumpa. Hehehe, tunggu. Aku baru inget. Kayaknya bukan seni film aja deh yang ngebongkar cara mereka ngelakuin suatu pertunjukan, suatu seninya. Kita coba seni yang lainnya. Tutorial menari. Ada. Tutorial membuat lagu. Ada juga. Apalagi musik nih. Triknya cuma do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Chordnya cuma C, A minor, ke G, ke C lagi. Tapi apakah para musisi-musisi ini berhenti berkarya? Mengeluh bahwa chordnya kok dibongkar sih? Enggak juga. Bahkan banyak kok yang seumpama nih, aku nggak tahu chordnya, tinggal cari chord lagu ini. Udah nemu. Mereka juga ngebongkar loh itu. Apakah musisi-musisi ini berhenti berkarya? No, mereka terus berkarya, mereka malah menciptakan lagu lebih bagus dan lebih bagus lagi.
Semoga kalian bisa seperti itu ya. Semoga pesulap-pesulap ini meskipun banyak yang bongkar trik di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dan lainnya, kita harus tetap berkarya. Dan kalau bisa kita berkarya lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Oh ya, musik, apalagi musik yang ini nih. Biarkan diriku kini pergi dan tak mungkin untuk kembali. Oke, cukup. Bye-bye. Biarkan diri